Abu Nawas hanya tertunduk sedih mendengarkan penuturan istrinya. Tadi pagi, beberapa pekerja kerajaan atas titah langsung Baginda Raja membongkar rumah mereka dan terus menggali tanpa bisa dicegah. Kata mereka, tadi malam Baginda bermimpi bahwa di bawah rumah Abu Nawas terpendam emas dan permata yang tak ternilai harganya. Tetapi setelah mereka menggali dalam-dalam, ternyata emas dan permata itu tidak ditemukan. Baginda pun tidak meminta maaf kepada Abu Nawas, apalagi mengganti kerugian. Inilah yang membuat Abu Nawas memendam dendam. Lama Abu Nawas memeras otak, namun belum juga ia menemukan muslihat untuk membalas Baginda. Makanan yang dihidangkan oleh istrinya pun tidak disentuh karena nafsu makannya lenyap. Malam pun tiba, namun Abu Nawas tetap tidak beranjak dari tempat duduknya. Keesokan harinya, Abu Nawas melihat lalat-lalat mulai menyerbu makanan yang sudah basi. Ia tiba-tiba tertawa riang. Tolong ambilkan kain penutup untuk makananku dan sebatang besi, kata Abu Nawas kepada istrinya. Untuk apa? Tanya istrinya heran. Membalas Baginda Raja, jawab Abu Nawas singkat. Dengan muka berseri-seri, Abu Nawas berangkat menuju istana. Setiba di sana, Abu Nawas membungkuk hormat dan berkata, ampun tuanku. Hamba menghadap tuanku, Baginda. Hanya untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tidak diundang. Mereka memasuki rumah hamba tanpa izin dan berani memakan makanan hamba. Siapakah tamu-tamu yang tidak diundang itu, wahai Abu Nawas? Sergap Baginda dengan nada kasar. Lalat-lalat ini, tuanku. Jawab Abu Nawas sambil membuka penutup piringnya. Kepada siapa lagi kalau bukan kepada Baginda junjungan hamba, hamba mengadukan perlakuan yang tidak adil ini. Lalu keadilan yang bagaimana yang engkau inginkan dariku? Tanya Baginda. Hamba hanya menginginkan izin tertulis dari Baginda sendiri agar hamba bisa dengan leluasa menghukum lalat-lalat itu. Baginda Raja tidak bisa menolak permintaan Abu Nawas. Karena pada saat itu para menteri sedang berkumpul di istana. Maka dengan terpaksa Baginda membuat surat izin yang isinya memperkenankan Abu Nawas memukul lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap. Tanpa menunggu perintah lagi, Abu Nawas segera mengusir lalat-lalat di piringnya hingga mereka berterbangan dan hinggap di berbagai tempat. Dengan tongkat besi yang sudah dibawanya dari rumah, Abu Nawas mulai mengejar dan memukuli lalat-lalat itu. Ada yang hinggap di kaca, Abu Nawas memukul kaca itu hingga hancur. Kemudian vas bunga yang indah pun pecah, lalu patung hias menjadi korban berikutnya hingga sebagian dari istana dan perabotannya remuk diterjang tongkat besi Abu Nawas. Bahkan, Abu Nawas tidak segan-segan memukul lalat yang kebetulan hinggap di tempayan milik Baginda Raja. Baginda tidak bisa berbuat apa-apa selain menyadari kesalahannya sendiri. Setelah merasa puas, Abu Nawas pun mohon diri. Barang-barang kesayangan Baginda banyak yang hancur, dan Baginda juga menanggung rasa malu di hadapan para menterinya. Kini ia sadar betapa kelirunya memperlakukan Abu Nawas dengan semena-mena. Abu Nawas yang dikenal lucu dan sering menghibur, ternyata juga bisa berubah menjadi garang dan mampu membalas dendam dengan cara yang cerdas. Abu Nawas pulang dengan perasaan lega. Istrinya pasti sedang menunggu di rumah untuk mendengarkan cerita apa yang dibawa dari istana.